Aku diusir dari pernikahan 200 juta yang kubiayai. Saat suamiku dan keluarganya tertawa, aku hanya diam. Tapi 30 menit kemudian, aku membuat mereka menangis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, hadir, untuk absennya. Terima kasih. Dari balkon apartemen mereka di lantai 27, dunia terasa jauh di bawah. Disinilah, dalam keheningan yang nyaman, Nadia paling merasa menjadi dirinya sendiri. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Reza, suaminya, menghirup aroma kopi dan parfum maskulin yang sudah begitu ia kenal. Sudah 3 tahun mereka menikah. 3 tahun yang terasa seperti perpaduan antara badai dan pelangi. Kadang aku merasa tidak pantas untukmu, Nat. Suara Reza memecah keheningan. Nadanya pelan, nyaris seperti bisikan yang dibawa angin. Nadia mengangkat kepalanya, menatap wajah pria yang dicintainya itu. Garis rahangnya yang tegas, matanya yang teduh. Namun sore ini ada segumpal awan keresahan di sana. Kenapa kamu bicara begitu? Reza menghela napas panjang. Lihat dirimu. Semua yang kamu sentuh seakan berubah jadi emas. Proyek-proyekmu di kantor konsultan digital itu, aku dengar nilainya fantastis. Sementara aku, ia tersenyum pahit. Hanya seorang manajer tingkat menengah di perusahaan warisan. Gajiku cukup, tapi tidak akan pernah bisa menyamai lompatanmu. Hati Nadia terenyuh. Inilah kerapuhan Reza yang selalu ingin ia lindungi. Di dunia luar, Nadia adalah seorang ahli strategi digital yang brilian. Seorang wanita karir yang menanjak dengan cepat. Namun di rumah, ia hanya ingin menjadi istri dari Reza. Ia sengaja tidak pernah membahas detail pekerjaannya, merendahkan pencapaiannya sendiri, dan selalu memastikan Rezalah yang tampak bersinar di setiap pertemuan keluarga atau teman. Itu tidak penting, sahut Nadia lembut. Tangannya menangkup pipi Reza. Uangku, uangmu, itu semua uang kita. Tapi yang lebih penting, kamu adalah kepalaku, imamku. Kesuksesanku ada untuk mendukungmu, bukan menyaingimu. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Reza menatapnya dalam-dalam, mencari kesungguhan di mata Nadia. Janji. Janji, jawab Nadia tanpa ragu. Di depanmu, aku hanyalah istrimu. Di belakangmu, aku akan menjadi pilar yang memastikan kamu tidak akan pernah goyah. Aku akan menjaga kehormatanmu sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Saat itu, di bawah langit senja yang mulai meredup, Reza memeluknya erat. Pelukan itu terasa hangat, sebuah kelegaan yang begitu dalam. Nadia membalasnya, merasa damai dengan peran yang telah ia pilih. Namun, jika saja ia lebih peka, ia mungkin akan merasakan getar halus di pelukan itu. Bukan hanya kelegaan, tetapi juga sebuah benih kepuasan dari seseorang yang bebannya telah diangkat dan diletakkan di pundak orang lain. Benih yang, tanpa ia sadari, akan tumbuh menjadi pohon keegoisan yang rindang. Rumah keluarga Hendrawan, orang tua Reza, adalah sebuah monumen dari masa lalu yang enggan beranjak. Berada di kawasan elit lama, rumah besar itu dipenuhi perabotan kayu jati yang gelap dan berat. Dindingnya dihiasi potret-potret leluhur berbingkai ukiran rumit. Menatap ke bawah dengan ekspresi kaku seolah sedang menilai setiap tamu yang datang. Udaranya terasa pengap, syarat dengan aroma kamper dan kebanggaan yang sudah usang. Ini adalah kali kesekian Nadia menghadiri makan malam keluarga di sana, dan setiap kali pula ia merasa seperti sedang menjalani audisi yang tidak akan pernah ia menangkan. Oh, Nadia, kamu datang. Sapa Ibu Ratna, ibu mertuanya, dengan senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Ia mengamati gaun sederhana namun elegan yang dikenakan Nadia dari atas ke bawah. Sederhana sekali penampilanmu. Tapi ya, sudahlah. Reza, ajak istrimu duduk. Nadia tersenyum, mencoba mengabaikan nada merendahkan dalam sapaan itu. Ia duduk di sebelah Reza, merasakan aura dingin yang terpancar dari seluruh ruangan. Bapak Hendrawan, sang ayah mertua, hanya mengangguk sekilas sebelum kembali membaca koran paginya di malam hari. Sebuah kebiasaan aneh yang seolah menegaskan bahwa dunia luar tidak cukup penting untuk perhatian penuhnya. Lalu ada Santi,
adik satu-satunya Reza. Ia duduk di seberang mereka, memainkan ponselnya dengan ekspresi bosan. Santi adalah versi muda dari ibunya, namun dengan keangkuhan yang lebih terang-terangan. Jadi, Mbak Nadia, panggil Santi, sengaja menggunakan panggilan Mbak yang terasa berjarak. Masih sibuk dengan mainan internetmu itu? Apa sih namanya? Digital marketing? Lucu sekali istilahnya. Sebelum Nadia sempat menjawab, Ibu Ratna menimpali. Biarkan saja, San. Tidak semua orang terlahir untuk mengerti hal-hal yang berkelas. Keluarga kita dari dulu adalah keluarga terpandang, pengusaha, pejabat. Kita tidak mengerti pekerjaan-pekerjaan baru yang aneh-aneh itu. Yang penting, Reza punya karir yang jelas di perusahaan. Nadia menelan ludah. Perusahaan yang dibanggakan itu sebenarnya sedang terseok-seok. Dan ia tahu Reza bekerja keras hanya untuk menjaganya tetap bertahan. Sementara itu, firma konsultasi tempat Nadia bekerja baru saja menandatangani kontrak multinasional. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia melirik Reza, berharap ada sedikit pembelaan. Reza hanya tertawa canggung. Sudahlah, Ma. Zaman sudah berubah. Yang penting kan Nadia bahagia dengan pekerjaannya. Itu saja. Pembelaan yang lemah dan tidak berarti. Rasanya seperti dilempari batu kerikil saat kau mengharapkan sebuah perisai. Nadia, karena kamu sudah di sini, tolong bantu Belastri di dapur ya. Siapkan buah-buahan untuk pencuci mulut. Perintah Ibu Ratna dengan nada datar, seolah berbicara pada asisten rumah tangga. Santi terkekeh kecil di seberang meja. Dengan hati yang terasa perih, Nadia mengangguk. Baik, Ma. Ia bangkit menuju dapur, meninggalkan Reza yang dengan cepat mengubah topik pembicaraan ke pertandingan sepak bola tadi malam. Saat ia memotong buah melon di dapur, ditemani Belastri yang menatapnya iba, Nadia bisa mendengar tawa renyah dari ruang makan. Mereka tidak merindukannya. Kehadirannya atau ketiadaannya sama sekali tidak mengubah konstelasi keluarga itu. Ia adalah satelit asing yang ditakdirkan untuk selamanya mengorbit di kejauhan. Tidak akan pernah ditarik masuk ke dalam kehangatan sistem tata surya mereka. Ia menghela napas, menguatkan hati. Kesabaran, bisiknya pada diri sendiri. Kesabaran adalah kunci. 2 minggu setelah makan malam yang menyesakkan itu, keluarga Hendrawan kembali berkumpul. Kali ini suasananya berbeda. Ada energi antisipasi yang aneh di udara. Santi, yang biasanya murung dan sinis, hari itu berseri-seri seperti seorang putri raja yang hendak mengumumkan dekret penting. Ia menunggu hingga semua orang selesai menyantap hidangan utama sebelum berdeham dengan gaya teatrikal. Dari tas tangannya yang bermerek, ia mengeluarkan sebuah tablet dan meletakkannya di tengah meja. Papa, Mama, Mas Reza, dan Mbak Nadia, katanya, menambahkan nama Nadia seolah baru teringat. Aku dan Rangga sudah menetapkan tanggal pernikahan. Seruan gembira yang dibuat-buat terdengar dari Ibu Ratna. Oh, akhirnya, sayang, selamat. Santi tersenyum penuh kemenangan. Dan bukan cuma itu. Kami sudah punya konsepnya. Ia mulai menggeser layar tabletnya, menampilkan gambar-gambar yang membuat Nadia nyaris tersedak. Sebuah ballroom hotel bintang 5 dengan dekorasi bunga impor yang memenuhi langit-langit. Gaun pengantin rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan sebuah mobil. Daftar vendor catering premium, fotografer fashion, dan sebuah grup musik orkestra. Itu bukan pernikahan. Itu sebuah pertunjukan kemegahan. Ini adalah pernikahan satu-satunya dalam hidupku. Dan ini juga menyangkut gengsi keluarga Hendrawan. Ujar Santi dengan mata berbinar-binar. Kita harus menunjukkan kepada keluarga Rangga dan seluruh kolega Papa bahwa kita masih berada di puncak. Bapak Hendrawan tampak mengangguk-angguk setuju. Egonya tergelitik oleh gagasan itu. Ibu Ratna menatap putrinya dengan bangga. Lalu, semua mata tertuju pada satu orang, Reza. Anggarannya sudah kami hitung kasar, lanjut Santi, dengan nada yang dibuat ringan seolah ia sedang membicarakan uang jajan. Kira-kira, sekitar 200 juta rupiah. Hening, Nadia melirik Reza. Ia bisa melihat warna perlahan menghilang dari wajah suaminya.
Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. 200 juta. Nadia tahu persis kondisi keuangan Reza. Ia mungkin bisa mengambil pinjaman, tapi itu akan mencekiknya selama bertahun-tahun. Tabungannya sendiri bahkan tidak sampai seperempat dari jumlah itu. Tentu saja, kami mengandalkanmu, Mas, kata Santi, menatap kakaknya dengan tatapan manja yang manipulatif. Mas Reza kan putra kebanggaan papa dan mama. Pria paling sukses di keluarga ini. Masa untuk pernikahan adik satu-satunya, Mas Reza tidak bisa membantu? Ibu Ratna langsung menimpali. Suaranya mengandung perintah yang tak terbantahkan. Benar, Reza. Ini adalah tanggung jawabmu sebagai kakak. Jangan buat keluarga kita malu. Reza tampak seperti terpojok. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia melirik ayahnya, yang hanya menatapnya dengan tajam seolah berkata, "Jangan jadi pengecut." Lalu ia melirik Nadia, dan di matanya, Nadia melihat sebuah permohonan bantuan yang putus asa. Nadia merasakan perutnya mulas. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah pemerasan emosional yang dibalut dengan kata, gengsi, dan tanggung jawab. Mereka meletakkan beban yang mustahil di pundak Reza, dan Nadia tahu, pada akhirnya, beban itu akan jatuh menimpanya. Malam itu, saat pulang ke apartemen, keheningan di dalam mobil terasa lebih berat daripada kebisingan lalu lintas Jakarta di luar. Pintu apartemen baru saja ditutup ketika Reza membanting kunci mobilnya ke atas meja. Suara denting logam yang keras itu menandakan badai akan segera datang. Ia mondar-mandir di ruang tengah. Tangannya sesekali menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. "Gila! Mereka benar-benar gila," serunya. Suaranya serak karena emosi yang tertahan. 200 juta. Mereka pikir aku mencetak uang? Pernikahan macam apa yang harganya segitu? Nadia hanya diam, memperhatikannya dari sofa. Ia membiarkan Reza mengeluarkan semua amarahnya terlebih dahulu. Papa dan mama sama saja. Gengsi, gengsi, gengsi. Mereka tidak peduli kalau aku harus berutang seumur hidup. Dan Santi, dia hidup di dunia dongeng. Reza akhirnya berhenti dan menatap Nadia. Matanya memerah. Aku harus bagaimana, Nat? Kalau aku bilang tidak bisa, aku akan jadi anak durhaka, kakak yang tidak berguna. Aku akan mempermalukan mereka semua. Nadia menghela napas. Bukan kamu yang akan mempermalukan mereka, Za. Ekspektasi merekalah yang tidak masuk akal. Tapi tetap saja aku yang harus menanggungnya. Potong Reza cepat. Ia kemudian duduk di sebelah Nadia. Nadanya berubah dari marah menjadi putus asa. Ia meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. Nat, aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Inilah saat yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti oleh Nadia. Permohonan itu. Aku tahu tabunganku tidak cukup, lanjut Reza pelan. Tapi kamu, aku tahu bisnismu berjalan sangat baik. Aku tidak pernah memintanya. Tapi kali ini, bisakah kamu membantuku? Anggap saja ini pinjaman. Aku janji, aku akan mencicilnya setiap bulan. Aku akan ganti semuanya, sampai lunas. Tolong, Nat, demi nama baikku di depan keluargaku. Nadia menatap mata suaminya. Ia melihat kepanikan, rasa malu, dan permohonan yang tulus di sana. Tapi di baliknya, ia juga melihat pola yang sama. Reza lari dari masalahnya dan berlindung di balik Nadia. Janjinya di bawah langit senja kembali terngiang di telinganya. Di belakangmu, aku akan menjadi pilar yang memastikan kamu tidak akan pernah goyah. Inikah ujian dari janji itu? Hatinya berperang. Logikanya berteriak bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar. Ini bukan tentang membantu. Ini tentang membiarkan sebuah keluarga toksik melanjutkan gaya hidup delusional mereka dengan uang hasil jerih payahnya. Ini tentang memupuk keegoisan Reza. Tetapi hatinya yang masih begitu mencintai pria di hadapannya, berbisik hal yang berbeda. Ia melihat penderitaan Reza. Ia membayangkan kelegaan di wajah suaminya jika beban ini diangkat. Dan secercah harapan naif muncul di benaknya. Mungkin dengan pengorbanan sebesar ini,
Keluarganya akhirnya akan melihat ketulusan Nadia. Mungkin mereka akhirnya akan menerimanya. Baiklah, kata Nadia pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Wajah Reza langsung cerah. Benarkah, Nat? Kamu serius? Nadia mengangguk. Tapi dengan satu syarat. Transfer ini akan kuberikan ke rekeningmu. Biarlah mereka tahu ini semua darimu. Biarlah kamu yang menjadi pahlawan untuk keluargamu. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Reza memeluknya begitu erat hingga Nadia sulit bernapas. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Kamu penyelamatku. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik untukmu. Malam itu, dalam keheningan kamarnya, Nadia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya terasa dingin saat ia mengetikkan serangkaian angka. 2000, angka yang terasa surreal. Itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Tabungan untuk masa depan mereka. Untuk mimpi-mimpi mereka berdua. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan tombol konfirmasi. Notifikasi. Transfer berhasil. Muncul di layar. Bersinar dalam gelap. Rasanya seperti ada sebagian dari dirinya yang ikut terkirim bersama uang itu. Meninggalkan kekosongan yang aneh di dalam dadanya. H1 pernikahan. Ballroom hotel sudah berubah menjadi negeri dongeng yang diinginkan Santi. Ribuan bunga mawar putih dan lili diimpor langsung. Dirangkai menjadi gapura-gapura megah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung berkilauan. Dan panggung pelaminan sudah berdiri megah dengan latar belakang replika kastil. Semua ini dibayar dengan uang Nadia. Namun ia merasa seperti penyusup di pestanya sendiri. Hari itu adalah puncak kekacauan. Nadia, entah bagaimana, berakhir menjadi koordinator lapangan tidak resmi. Manager Wedding Organizer, WO, yang disewa. Seorang pria efisien bernama Pak Doni, lebih sering menghubunginya daripada Reza. Ibu Nadia, untuk penempatan meja VIP, apakah sudah sesuai? Bapak Reza sulit dihubungi. Begitu bunyi salah satu pesannya. Maka di sanalah Nadia, dengan kemeja kasual dan celana jeans, berlarian dari satu sudut ke sudut lain. Ia memastikan daftar lagu orkestra sudah benar, mengecek ulang menu catering agar tidak ada yang salah, bahkan membantu menenangkan Santi yang panik karena warna taplak meja terlihat sedikit terlalu krem, bukan putih gading, di bawah cahaya lampu. Mbak Nadia, seleraku itu spesifik. Masa begini saja salah? Sentak Santi, tanpa sedikit pun rasa terima kasih. Panggilan, Mbak, itu terdengar seperti ditujukan pada seorang pelayan. Nadia hanya bisa menarik napas. Nanti aku minta tim dekorasi menyesuaikan pencahayaannya. San, tenang saja. Ibu Ratna berjalan melintas, melihat Nadia yang sedang berdiskusi serius dengan kepala tim catering. Ia berhenti sejenak, menepuk pundak Nadia dengan gerakan merendahkan. Baguslah kamu sibuk. Nadia, belajar cara mengurus acara besar seperti ini. Sangat berguna untuk perempuan. Kalimat itu, yang dimaksudkan sebagai pujian, terasa seperti tamparan. Ia bukan sedang belajar. Ia adalah dalang di balik semua ini, arsitek dari kemegahan ini. Namun di mata mereka, ia hanyalah seorang murid magang. Di mana Reza? Ia sedang pergi bersama teman-temannya untuk acara pelepasan masa lajang dadakan. Aku perlu melepas stres sebelum hari besar, sayang, katanya di telepon tadi pagi. Sama sekali tidak menyadari stres yang sedang dialami istrinya. Menjelang malam, saat semua tampak mulai tertata, Nadia duduk di salah satu kursi tamu yang kosong di sudut ruangan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia menatap pelaminan megah itu, buah dari pengorbanannya. Ada rasa bangga yang aneh, bercampur dengan kepedihan yang menusuk. Sebuah harapan kecil masih tersisa di hatinya yang letih. Harapan bahwa besok, ketika semua berjalan lancar dan sempurna, ketika semua orang memuji kemegahan pesta ini, Reza akan menatapnya dengan rasa terima kasih yang tulus. Harapan bahwa keluarganya, entah bagaimana, akan menyadari pengorbanannya dan memberinya sedikit tempat di hati mereka. Besok, bisiknya pada keheningan ballroom yang kosong. Besok semuanya akan terbayar lunas. Ia tidak tahu betapa salahnya ia.
Besok, semua memang akan terbayar lunas, tapi bukan dengan cara yang pernah ia bayangkan. Prahara sudah menunggu di ambang pintu, siap untuk menghancurkan ilusi kebahagiaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Pagi di hari pernikahan Santi disambut Nadia dengan perut yang terasa melilit. Bukan karena antisipasi bahagia, melainkan firasat buruk yang menggantung seperti kabut tebal. Di depan cermin rias di kamarnya, ia menatap pantulan dirinya. Juru rias yang ia sewa untuk dirinya sendiri, karena tentu saja keluarga Hendrawan tidak memikirkannya, telah selesai bekerja. Wajahnya tampak sempurna, namun matanya menyiratkan kelelahan yang tidak bisa ditutupi oleh alas bedak semahal apapun. Untuk hari ini, ia memilih sebuah gaun sutra berwarna champagne yang mengalir lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Desainnya minimalis, tanpa manik-manik atau hiasan yang berlebihan. Namun siapapun yang mengerti kualitas bisa melihat bahwa gaun itu adalah sebuah karya seni yang mahal. Itu adalah bentuk pemberontakan kecilnya yang sunyi. Ia tidak akan datang dengan penampilan seadanya untuk dihina. Ia akan datang dengan keanggunan yang setara dengan kemegahan yang telah ia biayai. Tiba di hotel, suasana hikmat prosesi akad nikah sudah terasa. Reza, dalam balutan beskap berwarna senada dengan kebaya Santi, tampak gagah. Ia menyambut Nadia dengan senyum sekilas, terlalu sibuk menerima ucapan selamat. "Kamu cantik," bisiknya cepat. Sebelum perhatiannya teralih pada kerabat lain, pujian itu terasa hampa, sebuah formalitas yang diucapkan tanpa perasaan. Nadia mengambil tempat duduk di barisan ketiga. Barisan pertama dan kedua secara eksklusif diperuntukkan bagi keluarga inti, sebuah definisi di mana ia jelas tidak termasuk. Dari posisinya, ia bisa melihat semua detail yang telah ia setujui dan bayar lunas. Rangkaian melati putih yang segar, karpet beludru yang tebal, dan para petugas yang sigap. Semua sempurna. Ironisnya, ia merasa menjadi orang yang paling asing di ruangan itu. Tatapan pertama datang dari Ibu Ratna. Saat mata mereka bertemu, ibu mertuanya itu menyapu pandangannya dari ujung rambut hingga ujung kaki Nadia. Bibirnya menipis menjadi segaris ketidaksenangan. Tatapan itu seolah berkata, "Di saat semua wanita memakai kebaya tradisional, kenapa kau memakai gaun modern? Selalu ingin berbeda, selalu ingin menjadi pusat perhatian." Nadia hanya membalasnya dengan senyum kecil dan mengalihkan pandangannya ke pelaminan, tempat Santi duduk laksana seorang ratu. Adik iparnya itu tidak sekalipun menoleh ke arahnya. Bagi Santi, Nadia sama tidak terlihatnya dengan para pramusaji yang berdiri di sudut ruangan. Selama prosesi ijab kabul, saat Reza menjabat tangan ayah mertua Santi, Nadia merasakan kebanggaan sesaat untuk suaminya. Lihatlah dia, berdiri di sana, dihormati, dipandang sebagai kakak yang bertanggung jawab dan dermawan. Inilah yang ia inginkan untuk Reza. Namun kebanggaan itu dengan cepat larut dalam kepahitan. Harga dari citra Reza yang cemerlang hari ini adalah harga dirinya yang perlahan terkikis. Ia adalah penyandang dana rahasia, arsitek tak terlihat, hantu baik hati yang melayang-layang di pesta yang meriah. Dan tidak ada seorang pun, terutama suaminya, yang peduli. Perasaan terasing itu begitu pekat, hingga ia merasa sulit bernapas. Resepsi pernikahan di malam hari adalah sebuah pertunjukan yang lebih spektakuler. Ballroom yang kemarin masih setengah jadi, kini telah hidup. Orkestra memainkan nada-nada klasik yang lembut. Aroma bunga dan parfum mahal bercampur di udara, dan ratusan tamu dalam pakaian terbaik mereka berlalu lalang dengan gelas sampanye di tangan. Reza dan Santi, bersama pasangan dan orang tua mereka, berdiri di pelaminan megah, menyalami antrean tamu yang seakan tak ada habisnya. Nadia mencoba memainkan perannya dengan baik. Ia tersenyum, menyapa beberapa kolega Reza yang ia kenal, dan berbasa-basi dengan sopan. Ia merasa seperti seorang aktris dalam sebuah drama yang tidak ia mengerti naskahnya. Setiap senyum terasa seperti tarikan otot yang menyakitkan. Saat ia berjalan mengambil segelas jus dari meja minuman, ia melewati sekelompok wanita parubaya yang merupakan sahabat sosialita Ibu Ratna. Mereka sedang berbisik-bisik seru, tidak menyadari kehadiran Nadia yang hanya beberapa langkah di belakang mereka. Luar biasa sekali ya Reza. Pestanya benar-benar menunjukkan kelas keluarga Hendrawan.
kata seorang wanita bergelang berlian. Aku tidak menyangka bisnis mereka masih sekokoh ini. Bukan bisnis keluarga, Bu, sahut yang lain. Seorang wanita dengan sanggul tinggi yang kaku. Ini semua Reza. Kudengar karirnya meroket. Benar-benar putra idaman. Sayang sekali ya. Wanita ketiga mencondongkan tubuhnya, menurunkan volume suaranya. Sayang sekali istrinya biasa saja. Lihat itu. Ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah di mana Nadia baru saja berdiri. Cantik sih cantik, tapi auranya tidak keluar. Seperti bukan dari kalangan kita. Kasihan Reza, pasti terbebani harus mengangkat derajat istrinya. SSST, desis wanita pertama. Meskipun ia sendiri tersenyum miring. Tapi kamu benar. Aku dengar dia dari keluarga antah berantah. Beruntung sekali nasibnya bisa menikah dengan Reza. Pasti hanya menumpang hidup saja. Setiap kata adalah sayatan pisau tak terlihat. Nadia membeku di tempatnya. Gelas jus di tangannya terasa dingin membekukan. Menumpang hidup. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ironi yang begitu kejam dan memuakan hingga ia merasa ingin tertawa histeris. Ia, yang rekening banknya terkuras untuk membayar kemewahan yang mereka puji, dituduh sebagai benalu. Ia mengangkat pandangannya, mencari suaminya di atas pelaminan. Reza sedang tertawa lebar, menerima pujian dari seorang pejabat penting. Ia tampak begitu nyaman dalam kebohongan itu, begitu menikmati kemuliaan palsu yang Nadia berikan padanya. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa di bawah panggung kemegahannya, istrinya sedang dicabik-cabik oleh serigala-serigala sosialita. Nadia berbalik, berjalan ke sudut yang lebih sepi. Ia butuh udara. Perasaan terasing kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan yang dingin dan sunyi. Ia merasa seperti gunung berapi yang dorman, di mana di bawah permukaannya yang tenang, lahar panas mulai bergolak, mencari celah untuk meledak. Malam semakin larut, dan tibalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu, prosesi pemotongan kue. Sebuah kue pengantin setinggi 7 tingkat. Sebuah mahakarya gula yang dihiasi ratusan kuntum mawar putih dan renda-renda rumit yang terbuat dari icing, didorong perlahan ke tengah ruangan. Kue itu sendiri adalah sebuah pernyataan. Harganya setara dengan gaji Reza selama beberapa bulan. Nadia tahu, karena dialah yang menyetujui desain dan membayar tagihannya. Para tamu berkerumun, mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah kue raksasa itu. Musik menjadi lebih dramatis. MC memanggil kedua mempelai untuk bersiap. Nadia, yang sejak tadi menyendiri, merasa berkewajiban untuk mendekat. Ia tidak ingin Reza atau keluarganya nanti menuduhnya tidak peduli. Ia menyelip di antara kerumunan, mencoba mencari celah untuk melihat. Saat itulah insiden itu terjadi. Seorang tamu di depannya tiba-tiba mundur selangkah tanpa melihat, menyenggol lengan Nadia. Kehilangan keseimbangan sesaat. Tubuh Nadia terdorong sedikit ke depan. Siku kanannya, hanya dalam sepersekian detik, menyentuh hiasan gula berbentuk sulur daun yang menjuntai di tingkat paling bawah kue itu. Krak! Suara itu sangat pelan. Nyaris tidak terdengar di tengah riuh rendah suara musik dan percakapan. Sepotong kecil hiasan gula, tidak lebih besar dari kuku jari kelingking, patah dan jatuh ke atas taplak perak di bawahnya. Itu adalah kerusakan yang sangat minor. Begitu kecil hingga 99% orang di ruangan itu tidak akan pernah menyadarinya. Tapi mata Santi, yang setajam elang, menangkap gerakan itu. Pernikahan ini adalah panggungnya, dan ia adalah sutradara yang mengawasi setiap detail. Senyum bahagia yang sejak tadi terpasang di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang dengan cepat berubah menjadi amarah murni. Semua terjadi begitu cepat. Musik masih bermain. Para tamu masih tersenyum. Tapi di epicentrum kecil itu, badai sedang terbentuk. Apa yang kamu lakukan? Suara melengking Santi membelah udara, memotong alunan musik orkestra. Semua kepala serentak menoleh ke arahnya. Keheningan yang canggung menyebar seperti gelombang kejut. Santi menunjuk ke arah Nadia dengan jari gemetar. Matanya berkilat-kilat marah. Wajah Nadia seketika pucat. Santi, aku tidak sengaja.
Ada yang mendorongku, bisik Nadia. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak sengaja, teriak Santi, mengambil langkah maju mendekati Nadia. Ia tidak peduli lagi pada ratusan pasang mata yang menatap mereka. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Kesempatan untuk melampiaskan semua kedengkian yang selama ini ia pendam terhadap wanita yang entah kenapa begitu dicintai kakaknya. Kamu pikir aku bodoh? Kamu sengaja, kan? Kamu iri melihatku bahagia. Kamu tidak pernah suka dengan pernikahanku. Dunia Nadia seakan menyempit. Hanya terfokus pada wajah Santi yang memerah karena amarah dan ratusan wajah tamu yang kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemooh. Ia merasa telanjang. Diadili di pengadilan publik atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Santi, tolong, jangan begini. Ini hanya kecelakaan kecil. Coba Nadia menenangkan. Suaranya bergetar. Kecelakaan kecil. Santi tertawa. Suara tawanya terdengar sumbang dan histeris. Kamu tahu berapa harga kue ini? Tentu saja tidak. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti nilai dari sesuatu yang berkelas. Kamu hanya tahu cara merusak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadia. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa malu yang luar biasa. Ia merasa seperti penjahat yang tertangkap basah. Kamu dari awal memang pembawa sial, lanjut Santi. Semakin menjadi-jadi. Ia seolah mendapatkan kekuatan dari perhatian yang terpusat padanya. Selalu bertingkah polos, bertingkah baik. Tapi di dalam hatimu itu busuk. Aku sudah bilang dari dulu pada Mas Reza. Perempuan ini tidak selevel dengan kita. Dia tidak pantas menyandang nama keluarga Hendrawan. Setiap kalimat adalah cambukan. Nadia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia mencari wajah Reza, berharap suaminya akan turun tangan, menghentikan kegilaan ini. Tapi Reza hanya berdiri membeku di pelaminan. Wajahnya pucat pasi, terjebak di antara membela istri atau adiknya. Melihat keraguan di wajah kakaknya, Santi melepaskan serangan puncaknya. Ia menunjuk lurus ke wajah Nadia. Suaranya penuh dengan racun kebencian yang telah lama terpendam. Pergi dari sini, teriaknya. Suaranya bergema di seluruh ballroom yang kini senyap. Jangan kotori pesta pernikahanku dengan kehadiranmu. Nadia tersentak, seolah benar-benar tertampar. Lalu, Santi mengucapkan kalimat pamungkas itu. Kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Nadia. Kalimat yang menjadi vonis mati bagi pernikahannya. Darah rendahan sepertimu berbeda dengan darah keluarga kami. Keheningan yang mengikuti teriakan itu begitu total dan berat. Seolah udara di dalam ruangan telah tersedot habis. Kalimat itu menggantung di udara, brutal dan tak termaafkan. Kata, darah rendahan, diucapkan dengan penekanan yang begitu menghina. Sebuah stempel yang membakar kulit Nadia. Wajah para tamu berubah dari kaget menjadi kasihan. Beberapa bahkan terlihat jijik dengan pertunjukan yang norak itu. Reputasi keluarga Hendrawan yang coba dibangun dengan pesta 200 juta ini, justru hancur lebur oleh ucapan sang pengantin wanita sendiri. Di tengah keheningan yang memekakan itu, mata Nadia yang sudah basah oleh air mata yang tertahan, hanya tertuju pada satu orang, Reza. Suaminya, pelindungnya, pria yang untuknya ia rela mengorbankan tabungan, harga diri, dan ketenangan batinnya. Ini adalah momennya. Momen di mana ia harus memilih. Nadia menatapnya dengan permohonan bisu. Tolong, Za, katakan sesuatu. Bela aku. Tunjukkan pada mereka semua bahwa aku adalah istrimu. Tunjukkan bahwa aku berarti. Reza bergerak. Untuk sesaat, harapan Nadia melonjak. Ia pikir Reza akan berjalan ke arahnya, menariknya ke dalam pelukannya, dan menghadapi adiknya. Tapi Reza tidak berjalan ke arahnya. Ia menatap Santi yang masih terengah-engah, lalu menatap wajah tegang kedua orang tuanya, lalu menyapu pandang ke ratusan tamu yang menunggu reaksinya. Nadia bisa melihat kalkulasi yang terjadi di kepalanya. Malu, tekanan, dan keinginan untuk menyelamatkan muka. Dan dalam sepersekian detik, ia membuat pilihan. Reza tertawa. Itu bukan tawa bahagia. Itu adalah tawa pendek, canggung, dan dipaksakan.
Sebuah tawa yang menyedihkan. Hahaha. Bunyinya terdengar mengerikan di tengah keheningan. Santi, Santi, kamu ini kalau bercanda keterlaluan. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ayo, ayo, kita potong kuenya. Ia berjalan mendekat, bukan untuk membela Nadia, tapi untuk merangkul bahu adiknya. Ia menepuk-nepuknya dengan lembut, seolah menenangkan anak kecil yang sedang merajuk. Sudah ya, jangan marah-marah lagi, nanti riasanmu luntur. Ibu Ratna dengan cepat ikut bermain peran. Ia tersenyum kaku kepada para tamu. Maafkan putri saya, terlalu bahagia jadi sedikit emosional, katanya, mencoba mengubah penghinaan brutal tadi menjadi sekadar drama pengantin. Bapak Hendrawan mengangguk-angguk. Wajahnya kaku seperti topeng. Bagi Nadia, suara tawa Reza adalah suara gada besi yang menghantam sisa-sisa hatinya hingga menjadi debu. Itu lebih menyakitkan daripada teriakan Santi. Itu lebih menusuk daripada tatapan menghina ibunya. Tawa itu adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling murni. Tawa itu memberitahu Nadia segalanya yang perlu ia ketahui, bahwa di mata suaminya, harga dirinya lebih murah daripada kebutuhan untuk menjaga keharmonisan palsu keluarganya. Bahwa ia bisa dikorbankan. Rasa sakit yang tajam itu begitu kuat hingga melampaui batas air mata. Tiba-tiba, semuanya menjadi jernih. Sangat jernih. Air mata yang tadi menggenang seakan menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Kepedihan itu membeku menjadi sebongkah es di dalam dadanya. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada cinta, tidak ada harapan, tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan. Orkestra, atas isyarat dari Weo yang panik, mulai memainkan musik lagi dengan ragu-ragu. Para tamu mulai berbisik-bisik, mencoba berpura-pura tidak ada yang terjadi. Keluarga Hendrawan sibuk mengembalikan suasana pesta. Tapi Nadia tidak lagi menjadi bagian dari itu. Dengan punggung yang tegak lurus dan wajah tanpa ekspresi, ia berbalik. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan dengan langkah yang mantap dan tenang, melewati kerumunan tamu yang menatapnya dengan iba. Ia berjalan menjauhi pelaminan yang berkilauan, menjauhi kue pengantin yang megah, menjauhi pria yang pernah menjadi dunianya. Pertunjukan sudah selesai. Dan sekarang, saatnya sang penyandang dana untuk menarik semua propertinya. Nadia tidak berjalan jauh. Ia hanya menemukan sebuah koridor sepi yang menuju ke area servis hotel. Di sana, di antara aroma samar desinfektan dan suara dengung mesin pendingin, ia bersandar di dinding yang dingin. Keheningan itu adalah sebuah anugerah. Kontras yang tajam dengan keriuhan palsu di dalam ballroom. Ia tidak menangis. Batas air mata telah ia lewati saat mendengar tawa suaminya. Yang tersisa kini adalah kekosongan yang aneh. Sebuah kehampaan yang jernih dan dingin. Dalam kekosongan itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan dan ketajaman yang luar biasa. Semua kenangan berputar ulang di benaknya, bukan lagi sebagai momen sentimental, tetapi sebagai data untuk dianalisis. Janjinya di bawah langit senja. Makan malam yang penuh sindiran. Permintaan 200 juta yang tak masuk akal. Lelahnya mengurus persiapan. Bisik-bisik yang menyakitkan. Teriakan Santi. Dan puncaknya, pengkhianatan termanis dan paling mematikan. Tawa Reza. Tawa itulah kuncinya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Selama ini ia berpikir pengorbanannya adalah untuk cinta, untuk membangun jembatan menuju penerimaan keluarga. Ia salah besar. Pengorbanannya hanyalah bahan bakar. Bahan bakar untuk menyalakan api keangkuhan keluarga Hendrawan. Uang dan usahanya tidak membuatnya dihargai. Itu hanya membuat mereka merasa lebih superior, lebih berhak untuk merendahkannya. Ia memberikan mereka pedang, dan mereka menggunakannya untuk menusuknya. 200 juta rupiah. Angka itu berdengung di kepalanya. Itu bukan lagi simbol pengorbanan. Itu adalah simbol kebodohannya. Sebuah investasi dalam kebohongan yang kini telah bangkrut total. Dan dalam dunia bisnis yang ia geluti, investasi yang buruk harus segera dipotong kerugiannya, cut loss.
Tidak ada ruang untuk sentimen. Cinta, perasaan itu telah menguap, meninggalkan residu pahit berupa penyesalan. Pernikahan, institusi itu terasa seperti cangkang kosong. Strukturnya telah lapuk dari dalam dan dihancurkan oleh tawa seorang suami yang lemah. Maka, ini bukan lagi tentang balas dendam. Balas dendam adalah emosi yang panas dan berantakan. Keputusan yang terbentuk di dalam benaknya kini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, logis, dan tak terhindarkan. Ini adalah tentang reklamasi. Reklamasi atas uangnya, harga dirinya, dan hidupnya. Ini adalah sebuah transaksi bisnis yang harus ditutup. Ia melirik jam tangan elegannya. Pukul 21.05. Insiden penghinaan itu terjadi sekitar pukul 20.35. 30 menit. Waktu yang cukup untuk memastikan bahwa ini bukan keputusan impulsif yang lahir dari amarah sesaat. Ini adalah sebuah vonis yang telah dipikirkan dengan matang. Hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Dengan tangan yang kini terasa sangat mantap, ia mengeluarkan ponselnya dari tas mungilnya. Layarnya menyala, menerangi wajahnya yang tenang dan tanpa ekspresi. Ia membuka daftar kontak. Jari telunjuknya berhenti pada sebuah nama. Nama yang akan menjadi instrumen pertamanya dalam meruntuhkan panggung sandiwara di dalam sana. Kontak pertama yang ia hubungi adalah Pak Doni, WO. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum diangkat dengan suara yang terdengar sedikit panik. Ibu Nadia? Syukurlah ibu mengangkat telepon. Saya dari tadi mencoba menghubungi ibu dan Bapak Reza. Mohon maaf sekali lagi atas insiden yang sangat tidak mengenakan tadi. Kami sedang berusaha. Pak Doni, potong Nadia. Suaranya tenang dan datar, tanpa getar sedikit pun. Nada bicaranya yang dingin membuat Pak Doni terdiam seketika. Saya menelepon bukan untuk membahas itu. Saya menelepon dalam kapasitas saya sebagai klien Anda. Hening sejenak di seberang sana. Baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengonfirmasi satu hal. Seluruh biaya penyelenggaraan acara ini, yang berjumlah 200 juta rupiah, siapa yang mentransfernya ke rekening perusahaan Anda? Tanya Nadia. Pak Doni terdengar bingung. Dana kami terima dari rekening atas nama Bapak Reza Hendrawan, Bu. Benar, kata Nadia. Dan uang di rekening Bapak Reza itu berasal dari siapa? Pak Doni. Saya tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Saya akan kirimkan bukti transfer dari rekening pribadi saya ke rekening Bapak Reza untuk nominal yang sama persis beberapa minggu yang lalu. Sayalah yang mendanai seluruh acara ini. Keheningan di ujung telepon kini terasa lebih berat. Pak Doni adalah seorang profesional berpengalaman. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat besar akan terjadi. Saya mengerti, Bu. Bagus kalau Anda mengerti. Lanjut Nadia. Karena sebagai satu-satunya pihak pembayar, sebagai klien Anda yang sesungguhnya, saya baru saja dihina dan diusir dari acara yang saya biayai. Oleh karena itu, saya mencabut semua pembayaran. Efektif saat ini juga. Apa? Ibu, mohon maaf, itu tidak bisa. Seru Pak Doni. Profesionalismenya goyah untuk sesaat. Acara sedang berjalan. Para vendor sudah bekerja. Ini akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan adalah masalah keluarga Hendrawan, bukan masalah saya lagi. Jawab Nadia dengan nada sedingin es. Kontrak layanan Anda terikat pada pihak pembayar. Dan pihak pembayar, yaitu saya, menyatakan telah terjadi prestasi non-ekonomis yang fundamental dari pihak klien di lapangan, yaitu keluarga mempelai. Mereka telah merusak acara mereka sendiri. Jadi, hentikan semua layanan sekarang juga. Hentikan musiknya. Hentikan cateringnya. Matikan semua fasilitas yang belum terbayar lunas oleh mereka secara pribadi. Jika Anda menolak, saya tidak akan segan menuntut perusahaan Anda dan keluarga Hendrawan atas dasar penipuan dan penggelapan dana. Untuk memperkuat ancamannya, Nadia dengan cepat mengirimkan tangkapan layar transaksi perbankan ke nomor WhatsApp Pak Doni. Tanda centang 2 biru muncul seketika. Pak Doni terdiam selama beberapa detik yang terasa panjang. Ia melihat bukti itu. Ia mendengar nada suara Nadia yang tidak main-main.
Ia adalah pebisnis. Ia tahu kapan harus menyelamatkan diri dan perusahaannya. Baik, Bu Nadia. Saya mengerti. Perintah akan saya laksanakan. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Doni, kata Nadia, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia tidak berhenti di situ. Ia memiliki nomor manajer catering dan pemimpin band orkestra, karena ia yang paling banyak berkoordinasi dengan mereka. 2 panggilan telepon singkat dengan nada dan pesan yang sama persis ia lakukan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, bom waktu itu telah ia aktifkan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu ledakannya. Di dalam ballroom, keluarga Hendrawan sedang berusaha keras memperbaiki suasana. Dengan senyum yang dipaksakan, Reza dan Santi didorong oleh MC untuk segera menuju kue pengantin. Para tamu, yang masih canggung, mengangkat ponsel mereka sekali lagi, mencoba mengikuti alur acara. Reza mengangkat pisau kue perak yang berat. Tangannya sedikit gemetar. Santi berdiri di sampingnya. Senyumnya kaku dan matanya masih menyiratkan kemarahan. Saat MC mulai menghitung mundur. 3, 2, sa. Tiba-tiba, musik orkestra yang megah berhenti total. Bukan memudar, tapi terpotong begitu saja di tengah sebuah nada, meninggalkan keheningan yang 100 kali lebih canggung dari sebelumnya. Semua orang menoleh ke arah panggung orkestra. Para musisi terlihat meletakkan alat musik mereka. Wajah mereka bingung namun patuh pada arahan sang konduktor yang baru saja menerima pesan di ponselnya. Sebelum para tamu sempat mencerna apa yang terjadi, gelombang kejut kedua datang. Dari semua sudut ruangan, para pramusaji berseragam mulai bergerak serempak dengan efisiensi militer. Mereka berjalan ke arah meja-meja buffet yang masih penuh dengan hidangan mewah. Tanpa sepatah kata pun, mereka mulai membersihkan semuanya. Piring-piring berisi udang bakar, nampan-nampan kambing guling, menara-menara makaron, semuanya diangkat dan dibawa pergi ke dapur. Kepala manajer catering berdiri di dekat pintu dapur, mengawasi anak buahnya dengan wajah tegas. Ia menghindari kontak mata dengan siapapun dari keluarga Hendrawan. Kini kepanikan mulai menjalari para tamu. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa makanannya dibawa pergi? Aku bahkan belum sempat mencoba satenya. Apa pestanya sudah selesai? Guncangan terakhir datang ketika beberapa lampu sorot dekoratif yang menyorot pilar-pilar ruangan dan langit-langit tiba-tiba padam. Ballroom yang tadinya terang benderang dan gemerlapan, kini menjadi lebih redup dan muram. Cahaya utama masih menyala, cukup untuk melihat, tetapi efek magis dan kemewahannya lenyap seketika. Atmosfer pesta telah mati. Pesta pernikahan termegah tahun ini, dalam waktu kurang dari 10 menit, telah berubah menjadi sebuah lelucon yang membingungkan dan memalukan. Kemegahan senilai 200 juta itu dilucuti lapis demi lapis di depan mata semua orang, menyisakan kerangka yang canggung dan menyedihkan. Amarah Bapak Hendrawan akhirnya meledak. Wajahnya yang biasa angkuh kini merah padam karena malu dan murka. Reputasinya, hal yang paling ia junjung tinggi, sedang diinjak-injak di depan kolega bisnis dan rival-rivalnya. Ia turun dari pelaminan dengan langkah-langkah berat. Matanya mencari target. Ia menemukan Pak Doni yang sedang berdiri tenang di dekat pintu keluar, seolah mengawasi evakuasi. "Doni," bentak Bapak Hendrawan. Suaranya menggelegar. "Apa-apaan ini? Apa Anda sudah gila? Anda sengaja mau menghancurkan nama baik keluarga saya? Hah?" Pak Doni tidak gentar. Ia menatap balik Bapak Hendrawan dengan ekspresi profesional yang dingin. "Selamat malam, Bapak Hendrawan. Saya hanya menjalankan instruksi dari klien saya." "Klienmu itu putraku, Reza," raung Bapak Hendrawan. Jarinya menunjuk ke arah Reza yang mengikutinya dengan wajah pias. "Aku yang akan membayarmu. Sekarang perintahkan orang-orangmu untuk mengembalikan semuanya seperti semula." Pak Doni sedikit mengangkat alisnya. "Oh, jadi Bapak yang akan membayar? Itu berita baru bagi saya. Karena setahu saya, sampai detik ini, belum ada 1 rupiah pun dana yang masuk rekening perusahaan saya dari rekening atas nama Bapak." Kata-kata itu menampar Bapak Hendrawan. Ia terdiam. Reza melangkah maju,
Wajahnya bingung dan panik. Don, apa maksudmu? Aku sudah mentransfer semuanya lunas. Pak Doni menoleh pada Reza. Untuk pertama kalinya, ekspresi profesionalnya sedikit retak, digantikan oleh kilatan yang tampak seperti rasa kasihan bercampur jijik. Benar, Pak Reza, Anda memang mentransfernya. Tapi uang yang Anda transfer itu bukan uang Anda, kata Pak Doni dengan suara yang jelas dan tenang, cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu yang sudah mengerubung penasaran. Dengan segala hormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, lanjut Pak Doni, sedikit mengeraskan suaranya, seolah ingin membuat pengumuman resmi. Layanan untuk acara ini terpaksa kami hentikan karena klien kami yang sesungguhnya, pihak yang mendanai seluruh acara ini, telah mencabut pembayarannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Dan pihak tersebut, katanya, menatap lurus ke arah Reza. Bukanlah Bapak Reza Hendrawan. Dunia seakan berhenti berputar bagi Reza. Jantungnya terasa jatuh ke perut. Ibu Ratna, yang berdiri di belakang suaminya, terkesiap dengan suara keras. Lalu siapa? Tanya Bapak Hendrawan dengan suara bergetar, menolak untuk percaya. Pak Doni tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk koridor, tempat sesosok bayangan perlahan melangkah kembali ke dalam cahaya. Nadia muncul kembali. Ia berjalan dengan ketenangan seorang ratu yang kembali untuk merebut tahtanya. Gaun sutranya yang berwarna champagne tampak berkilauan bahkan di dalam ruangan yang kini temaram. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya jernih dan fokus. Kerumunan tamu secara refleks memberinya jalan. Ia berhenti tepat di sebelah Pak Doni, menghadap langsung pada mertua, suami, dan adik iparnya. Ini omong kosong. Fitnah, desis Bapak Hendrawan. Meskipun suaranya tidak lagi seyakin tadi, Nadia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan menunjukkan riwayat transaksinya. Layar itu menampilkan satu baris yang paling penting. Transfer keluar sebesar 200 juta rupiah ke rekening atas nama Reza Hendrawan. Angkanya cukup jelas. Bukan, Pak? Suara Nadia terdengar tenang. Namun setiap katanya tajam seperti pecahan kaca. 200 juta. Dari rekening saya ke rekening putra Anda. Uang yang kemudian ia gunakan untuk membayar semua ini agar ia bisa terlihat seperti pahlawan di mata keluarga terhormatnya. Mata semua orang terpaku pada layar ponsel itu, lalu beralih ke wajah-wajah keluarga Hendrawan. Santi adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini menjadi putih pucat seperti kertas. Ia menatap Nadia, lalu ke arah kakaknya dengan tatapan tidak percaya. Mas Reza? Apa yang dia katakan? Itu tidak benar, kan? Reza tidak mampu menjawab. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap Nadia, wanita yang telah ia hianati, yang kini berdiri di hadapannya sebagai hakim dan algojo. Seluruh kebohongannya, seluruh kepengecutannya, kini terbongkar di depan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Ia telah telanjang bulat. Ibu Ratna terhuyung ke belakang. Tangannya menutupi mulutnya dengan ngeri. Matanya membelalak, menyadari implikasi dari semua ini. Wanita yang selama ini ia hina sebagai orang biasa, wanita yang putrinya baru saja teriaki sebagai darah rendahan, ternyata adalah malaikat penyandang dana mereka. Nadia menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti paling lama pada Reza. Benar, katanya. Suaranya kini ditujukan untuk semua orang yang ada di sana. Wanita, pembawa sial. Inilah yang membiayai kemegahan kalian. Darah rendahan, inilah yang membayar mahar untuk keangkuhan kalian. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dan sekarang, saya mengambil semuanya kembali. Ia berbalik dengan anggun. Silakan nikmati sisa pesta kalian. Dengan kata-kata penutup itu, ia berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan di belakangnya sebuah keluarga yang hancur. Wajah Bapak Hendrawan yang ungu karena amarah dan malu yang tak tertanggungkan. Wajah Ibu Ratna yang penuh horor. Wajah Santi yang kosong karena syok, menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan pernikahan impiannya dengan mulutnya sendiri.
Dan wajah Reza, yang pucat pasi seperti mayat, menatap punggung istrinya yang menjauh. Akhirnya mengerti dengan cara yang paling brutal dan memalukan, besarnya harga sebuah tawa pengkhianatan. Saat Nadia melangkah keluar dari ballroom hotel, ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat kehancuran yang ia tinggalkan. Ia bisa merasakannya. Di belakangnya, keheningan yang tadinya syok kini pecah menjadi kekacauan yang riuh. Para tamu, yang menyadari bahwa pertunjukan telah usai, bergegas keluar seolah melarikan diri dari lokasi bencana. Ponsel-ponsel menyala, dan bisikan-bisikan cepat menyebarkan racun gosip ke seluruh penjuru kota. Pernikahan termegah tahun ini telah menjadi skandal terheboh dekade ini. Di dalam ruangan yang setengah gelap dan porak-poranda itu, keluarga Hendrawan berdiri membeku di tengah runtuhan reputasi mereka. Mereka dikelilingi oleh para vendor yang marah, dipimpin oleh Pak Doni yang wajahnya tak menunjukkan emosi. "Bapak Hendrawan, Ibu Ratna," kata Pak Doni dengan nada bisnis yang dingin, menyodorkan sebuah tablet. "Ini adalah rincian tagihan untuk semua biaya yang tidak bisa dibatalkan. Makanan yang sudah dimasak, jam kerja staf, sewa alat, bunga yang sudah terpasang. Totalnya 87 juta rupiah. Kami mohon pelunasannya malam ini juga, sesuai standar prosedur untuk pembatalan mendadak." 87 juta. Angka itu seperti pukulan telak bagi Bapak Hendrawan, yang baru saja dipermalukan di depan umum. "Anda gila. Setelah kekacauan ini, Anda masih menagih kami." "Kekacauan ini bukan kami yang memulai, Pak," balas Pak Doni tajam. "Kami hanya menjalankan instruksi dari pihak pembayar yang sah. Jika tidak dilunasi, kami akan menempuh jalur hukum. Saya yakin para kolega Bapak di sini akan sangat tertarik membaca beritanya." Ancaman itu tepat sasaran. Di tengah kehancuran itu, pertengkaran internal keluarga Hendrawan meledak. "Ini semua salahmu," jerit Santi pada Reza. Air mata hitam karena maskara luntur membasahi pipinya. "Kenapa kamu bisa menikah dengan perempuan ular seperti dia? Kenapa kamu berbohong pada kami?" "Aku berbohong," balas Reza. Suaranya parau karena syok. "Aku berbohong untuk menjaga gengsi keluarga ini. Gengsi yang selalu kalian tuntut." "Cukup," bentak Ibu Ratna, menatap Santi dengan mata penuh amarah. "Kalau saja mulutmu itu bisa dijaga, semua ini tidak akan terjadi. Kamu mempermalukan kami semua. Santi, kamu menghancurkan pestamu sendiri." Bapak Hendrawan hanya bisa memegangi kepalanya yang pening, mendengarkan keluarganya saling menyalahkan di tengah puing-puing pesta. Kemegahan palsu yang selama ini mereka jaga seperti istana pasir, kini telah tersapu oleh gelombang kebenaran yang dibawa Nadia. Yang tersisa hanyalah pecahan kaca, tagihan utang yang besar, dan reputasi yang hancur berkeping-keping, mustahil untuk disatukan kembali. Malam itu, mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan segalanya yang mereka anggap berharga. 3 hari kemudian, bel apartemen Nadia berbunyi tanpa henti. Ia sudah menduganya. Dari interkom, ia melihat wajah Reza, kuyu, tidak bercukur, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Nadia sudah mengganti kunci apartemennya sehari setelah insiden itu. Setelah beberapa menit ragu, ia memutuskan untuk menghadapinya untuk terakhir kali. Bukan untuknya, tapi untuk dirinya sendiri. Ia butuh penutupan. Ia membuka pintu, namun tetap berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan masuk. Reza tampak terkejut melihat ketenangan di wajah Nadia. "Nat, tolong." Suaranya serak. "Biarkan aku masuk. Biarkan aku bicara." Nadia menghela napas dan mundur selangkah, membiarkannya masuk. Reza melangkah ke dalam apartemen yang terasa asing, apartemen yang tidak lagi terasa seperti rumahnya. Tanpa peringatan, ia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Nadia. Air matanya akhirnya pecah. "Maafkan aku, Nat," isaknya, mencoba meraih tangan Nadia, namun Nadia menariknya. "Aku bersalah. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku panik malam itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Tekanan dari mereka. "Aku." Nadia mendengarkan semua alasan itu dengan kesabaran seorang terapis.
Ia mendengar tentang tekanan keluarga, tentang ketakutannya mempermalukan orang tua, tentang betapa ia sebenarnya mencintai Nadia. Kata-kata itu keluar deras. Sebuah permohonan yang putus asa dan penuh penyesalan. Setelah Reza kehabisan kata-kata dan hanya bisa menunduk sambil terisak, Nadia akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, namun tegas. Aku percaya kamu menyesal, Za. Aku percaya kamu menderita sekarang, katanya. Tapi kamu tidak datang ke sini karena kamu menyadari kesalahanmu padaku. Kamu datang karena duniamu runtuh. Kamu datang karena kamu kehilangan tamengmu, kehilangan sumber danamu, dan kehilangan citra baikmu. Reza mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Tidak, Nat. Bukan begitu. Aku cinta kamu. Cinta tidak cukup untuk membangun sebuah pernikahan. Za, sahut Nadia. Pernikahan dibangun di atas fondasi kepercayaan dan rasa hormat. Dan kamu menghancurkan fondasi itu berkeping-keping dengan tawamu. Di saat aku paling membutuhkanmu, kamu tidak memilihku. Kamu memilih untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Maafmu terlambat, Reza. Karena maafmu ditujukan untuk meringankan penderitaanmu sendiri, bukan untuk menyembuhkan lukaku. Lukaku sudah tidak bisa kamu sembuhkan lagi. Ia berjalan ke sebuah laci, mengambil kunci apartemen cadangan milik Reza, dan meletakkannya di meja kopi di hadapannya. Pernikahan kita sudah selesai malam itu. Sekarang, tolong pergi. Aku ingin memulai hidupku yang baru. Reza menatap kunci itu, lalu menatap wajah Nadia yang tenang dan tak tergoyahkan. Ia tahu, saat itu juga, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tidak ada jalan untuk kembali. Dengan langkah gontai dan bahu yang terkulai, ia bangkit dan berjalan keluar dari kehidupan Nadia untuk selamanya. Saat pintu tertutup di belakangnya, Nadia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan. Babak itu akhirnya benar-benar berakhir. Seminggu kemudian, Nadia duduk di sebuah kantor hukum yang modern di salah satu gedung perkantoran paling prestisius di Jakarta. Di hadapannya duduk seorang pengacara wanita berusia 40-an, bernama Miranti, SH, yang terkenal tajam, efisien, dan tidak kenal kompromi. Saya sudah mempelajari kasus Anda, Bu Nadia, kata Miranti. Matanya menatap Nadia dengan campuran profesionalisme dan kekaguman. Ini adalah kasus yang sangat jelas. Kekuatan ada di pihak Anda. Miranti mulai menjelaskan strategi hukumnya. Kita bisa menuntut ganti rugi atas tekanan psikologis. Kita bisa memperjuangkan pembagian harta gonogini yang menguntungkan Anda, mengingat kontribusi finansial Anda yang jauh lebih besar selama pernikahan, terutama untuk insiden terakhir. Nadia menggelengkan kepalanya pelan. Saya tidak tertarik dengan itu semua, Bu Miranti. Pengacara itu mengangkat alisnya. Maksud Anda? Saya tidak mau 1 sen pun hartanya. Saya tidak mau menuntut apapun selain kebebasan saya. Jelas Nadia. Biarkan dia menyimpan rumahnya, mobilnya, sisa-sisa perusahaannya. Semua itu tidak ada artinya bagi saya. Harta yang saya keluarkan untuk pernikahan itu, saya anggap sebagai biaya pendidikan termahal dalam hidup saya. Ia menatap lurus ke mata pengacaranya. Yang saya inginkan hanyalah nama saya kembali. Saya ingin proses perceraian yang cepat dan bersih. Saya ingin memutus semua ikatan hukum dengan keluarga itu secepat mungkin. Miranti tersenyum tipis. Ia sudah menangani ratusan kasus perceraian yang penuh drama dan perebutan harta. Permintaan Nadia yang sederhana namun tegas ini justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kliennya tidak mencari balas dendam dalam bentuk uang. Ia mencari sesuatu yang jauh lebih berharga, kemerdekaan total. Baik, Bu Nadia, saya mengerti. Akan saya urus, kata Miranti dengan anggukan mantap. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat tebal diantar oleh kurir ke kediaman keluarga Hendrawan yang kini terasa suram. Reza yang menerimanya. Tangannya gemetar saat ia merobek amplop itu dan membaca kop surat dari firma hukum ternama. Di dalamnya, surat gugatan cerai resmi dari Nadia Anindita binti, nama ayah Nadia, terhadap Reza Hendrawan bin Hendrawan.
Kertas di tangannya terasa dingin dan berat. Sebuah monumen resmi atas semua kesalahannya. Tidak ada tuntutan harta. Tidak ada permintaan yang rumit. Hanya satu permintaan sederhana untuk mengakhiri segalanya. Kesederhanaan itulah yang justru terasa paling menyakitkan. Seolah Nadia berkata bahwa tidak ada satupun dari Reza yang cukup berharga untuk diperjuangkan. 1 tahun kemudian, papan nama dari baja tahan karat yang mengilap itu bertuliskan Infinity Digital Strategy. Di bawahnya, tertulis lebih kecil, Nadia Anindita, Founder CEO. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca, Nadia, dalam balutan blazer berwarna biru elektrik, berdiri dengan percaya diri di depan dewan direksi sebuah perusahaan rintisan teknologi yang sedang naik daun. Ia memaparkan strategi pemasaran digital dengan data yang tajam, argumen yang kuat, dan visi yang cemerlang. Setelah bercerai, Nadia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai firma konsultasinya sendiri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia menggunakan nama, reputasi, dan otaknya untuk membangun kerajaannya sendiri. Dalam setahun, Infinity telah menjadi salah satu firma paling dicari di industrinya. Ia adalah cerita sukses. Wajahnya pernah muncul di sampul majalah bisnis dengan judul Wanita di Balik Kebangkitan Digital. Ia dikelilingi oleh tim yang menghormatinya bukan karena siapa suaminya, tetapi karena siapa dirinya. Di sisi lain kota, nasib keluarga Hendrawan adalah sebuah tragedi yang berbanding terbalik. Suatu sore, saat dalam perjalanan pulang, Nadia secara kebetulan melewati komplek perumahan lama mereka. Di depan rumah besar yang dulu tampak angkuh itu, kini terpampang spanduk kusam bertuliskan, dijual cepat. Ia mendengar beritanya dari seorang teman lama. Perusahaan Bapak Hendrawan, yang sudah goyah, akhirnya kolaps karena tidak mampu menanggung beban utang dan reputasi yang hancur. Mereka terpaksa menjual rumah untuk menutupi utang pernikahan Santi. Pernikahan Santi sendiri tidak bertahan lama. Keluarga suaminya, yang juga terobsesi dengan gengsi, tidak sanggup menanggung malu dari skandal itu dan mendorong putra mereka untuk menceraikannya. Keluarga Hendrawan kini tercerai-berai, saling menyalahkan dalam keheningan rumah kontrakan mereka yang sempit, diracuni oleh kepahitan dan penyesalan. Mereka telah menjadi bisik-bisik kasihan di kalangan sosialita yang dulu memuja mereka. Nadia tidak merasakan kepuasan dari berita itu. Ia hanya merasakan kehampaan yang netral. Nasib mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Ia terlalu sibuk membangun masa depannya untuk menengok ke masa lalu yang suram itu. Pagi hari di akhir pekan. Sinar matahari keemasan menembus jendela-jendela besar di sebuah apartemen Gria Tawang, penthouse, yang menghadap ke jantung kota Jakarta. Apartemen ini adalah milik Nadia. Dindingnya dihiasi karya seni kontemporer, rak-raknya penuh dengan buku, dan sudut-sudutnya dihidupkan oleh tanaman-tanaman hijau yang subur. Tempat ini adalah cerminan dirinya, modern, penuh cahaya, dan hidup. Ia tidak sendirian. 2 sahabat terdekatnya sejak kuliah duduk di meja makannya yang besar, menikmati brunch dan kopi. Tawa mereka memenuhi ruangan. Tawa yang tulus, lepas, dan menular. Jadi, kapan kamu akan mengambil proyek di Singapura itu, Nat? Tanya salah satu sahabatnya. Masih kupikirkan, jawab Nadia sambil tersenyum. Tapi prospeknya menarik. Mungkin sudah saatnya Infinity melebarkan sayap. Ia berjalan ke arah jendela, memegang cangkir teh hangatnya. Ia menatap hamparan kota di bawahnya. Gedung-gedung yang dulu terasa mengintimidasi, kini tampak seperti miniatur dari dunianya yang luas. Ia teringat pada janji yang pernah ia buat di bawah langit senja. Janji untuk menjadi pilar bagi orang lain. Kini ia sadar, pilar utama yang harus ia bangun adalah pilar untuk dirinya sendiri. Rasa sakit dari pengkhianatan itu sudah lama memudar. Bekas lukanya masih ada, tetapi tidak lagi terasa perih. Itu telah menjadi pengingat akan kekuatannya, pengingat akan pelajaran terpenting dalam hidupnya, bahwa harga diri tidak diberikan oleh orang lain, melainkan diciptakan dan dijaga oleh diri sendiri. Ia tidak lagi membenci Reza atau keluarganya. Membenci mereka hanya akan membuat mereka tetap tinggal di dalam hatinya, menyewa ruang tanpa membayar. Ia telah mengusir mereka,
Bukan hanya dari rumahnya, tetapi juga dari pikiran dan perasaannya. Ia hanya merasakan kasihan yang samar, sebelum akhirnya tidak merasakan apa-apa lagi. Ia menghirup udara pagi yang segar. Sebuah fajar yang baru telah terbit untuknya. Masa depan terbentang luas, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan menemukan cinta lagi, atau apakah ia akan terus membangun kerajaannya sendirian? Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak terasa menakutkan. Itu terasa seperti sebuah petualangan. Nadia tersenyum. Senyum yang tenang, damai, dan penuh. Ia telah kehilangan sebuah pernikahan, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah akhir dari kisah Nadia, yang kehilangan sebuah pernikahan namun menemukan kembali harga dirinya yang tak ternilai harganya. Tindakannya membatalkan pesta di tengah acara memang sangat dramatis. Sekarang, giliran kalian yang menilai. Kalau kamu ada di posisi Nadia, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Komen, tim balas. Jika kamu setuju tindakannya sudah setimpal. Atau komen, tim elegan. Jika menurutmu ada cara lain yang lebih baik, tulis pilihanmu di kolom komentar. Aku tunggu jawaban kalian.